Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam subpembahasan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tujuan pembelajaran menjelaskan konsep dasar pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan faktor risiko penyakit. Yang ketiga adalah menyusun strategi intervensi kesehatan masyarakat. Kemudian, pengertian penyakit. Penyakit adalah gangguan fungsi tubuh atau jiwa yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan penurunan derajat. Kemudian klasifikasi penyakit, yang pertama adalah penyakit menular, kemudian penyakit tidak menular. Kemudian konsep pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit adalah rangkaian upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan cara memutus rantai penularan serta meningkatkan ketahanan. Kemudian tujuan daripada pengendalian penyakit yang pertama adalah mengurangi angka kejadian penyakit, yang kedua adalah menurunkan angka kematian, ketiga adalah menekan penyebaran penyakit, yang keempat adalah meningkatkan kesehatan. Kemudian pengendalian penyakit menular melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah sumber penyakit yang terkait dengan reservoirnya, kemudian yang kedua jalur penularannya, yang ketiga adalah individu yang rentan terkait daripada penyakit menular. Kemudian rantai penularan penyakit. Langkah-langkah penularannya yang pertama adalah agen, kemudian reservoir, kemudian pintu keluar, kemudian cara penularan, kemudian pintu masuknya, kemudian inang yang rentan. Kemudian cara penularan penyakit. Yang pertama adalah langsung berkaitan dengan sentuhan, kontak darah, drop. Kemudian tidak langsung melalui udara, perantara air, makanan maupun perantara berkaitan dengan vektor. Kemudian upaya pencegahan primer. Mencegah sebelum penyakit terjadi. Contoh dengan melakukan imunisasi terhadap anak. Kemudian mengedukasi gizi seimbang. Kemudian kampanye anti rokok, kemudian penyediaan air bersih dan jamu. Kemudian upaya pencegahan sekunder, yaitu mendeteksi dini agar penyakit tidak semakin berat. Contohnya adalah melakukan screening darah untuk mendeteksi terkait kejadian hipertensi. Kemudian tes gula darah rutin terkait daripada kejadian diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan 4A untuk mendeteksi terkait daripada kanker serviks. Kemudian upaya pencegahan tersier, yaitu mengurangi dampak penyakit kronis dan mencegah komplikasi. Misalkan contohnya adalah fisioterapi pasca stroke, yang kedua adalah program rehabilitasi untuk orang dalam HIV/AIDS, kemudian dukungan konseling bagi penderita diabetes. Strategi pengendalian penyakit. Yang pertama adalah melakukan surveillance epidemiologi. Yang kedua adalah melakukan promosi kesehatan. Yang ketiga adalah peningkatan imunisasi. Keempat adalah sanitasi lingkungan. Yang kelima adalah kolaborasi lintas sektor. Kemudian surveillance epidemiologi. Dalam surveillance epidemiologi yaitu proses mengumpulkan, menganalisis dan mentafsirkan data penyakit secara berkesinambungan. Contoh, pelaporan kasus COVID-19 harian melalui sistem SIGDA generik oleh puskesmas dan rumah sakit.
pengendalian penyakit menular utama, ya, seperti misalkan penyakit yang berkaitan dengan tuberkulosis, yaitu dengan pengobatan DOTS atau pengawasan konsumsi obat setiap harinya. Kemudian berkaitan dengan penyakit malaria, yaitu strategi pengendaliannya dengan menggunakan kelambu berinsektisida, kemudian pemberantasan nyamuk, dan itu bisa dilihat dari layar teman-teman. Kemudian pengendalian penyakit tidak menular yang berorientasi menangani faktor risiko gaya hidup. Misalkan program Germas dan Cerdik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang itu dalam proses cerdik, cek kesehatan rutin, kemudian enyahkan rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kemudian pengelolaan stres di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan masyarakat. Kemudian pendekatan yang berorientasi promotif. Fokus meningkatkan pengetahuan dan sikap sehat daripada masyarakat. Lakukan penyuluhan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dan di lingkungan masyarakat atau di desa. Kemudian pendekatan preventif itu berorientasi kepada pencegahan penularan penyakit, misalkan vaksinasi COVID-19, kemudian program fogging demam berdarah, kemudian pemberian tablet zat besi bagi remaja putri untuk mencegah anemia. Kemudian pendekatan kuratif itu berorientasi pengobatan untuk mengurangi penularan dan komplikasi. Contohnya pengobatan TBC sesuai standar DOT, kemudian terapi ARV bagi ODA, kemudian pengobatan hipertensi dan kemudian pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan fisik dan mental pasca kesakitan, seperti rehabilitasi stroke, terapi okupasi untuk pasien pasca amputasi, dan dukungan kelompok bagi penderita gangguan jiwa. Kemudian peran tenaga kesehatan yang pertama adalah memberikan penyuluhan, yang kedua melakukan deteksi dini, yang ketiga mengawasi pengobatan, yang keempat kolaborasi dengan. Kemudian peran daripada masyarakat sendiri menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua ikut serta dalam imunisasi, yang ketiga adalah melaporkan kasus menular ke petugas, yang keempat adalah mengubah perilaku hidup sehat. Kemudian tantangan pengendalian penyakit yang pertama adalah perubahan iklim, kemudian urbanisasi dan migrasi, yang ketiga pola hidup modern, yang keempat adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya, inovasi dalam pengendalian. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi digital, yang kedua adalah edukasi melalui media sosial, kemudian yang ketiga adalah telemedicine untuk screening dan konsultasi. Yang keempat adalah kolaborasi dengan sektor swasta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ada pun yang mau disampaikan atau dipertanyakan, saya persilahkan kepada adik-adik sekalian. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.